Good morning everyone. Jumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra. Ingin berbagi nasihat. Pada waktu saya memasang status, yaitu urat nadi daripada pernikahan adalah kemurahan hati atau kebaikan, dan kanker dari pernikahan adalah amarah, saya mendapatkan beberapa respon yang membuat saya untuk membuat status hari ini. Ya, saya ambil background Dr. Sunwo dan Taio. Sebagaimana mungkin kebanyakan daripada kalian sudah melihat film seri ini, yaitu The World of the Married, di mana keharmonisan daripada keluarga ini hancur oleh karena orang yang ketiga, yaitu namanya saya lupa. Oke, Dakyung ya. Mungkin itu perlu kimchi kalau pronunciation-nya keliru, saudara ya, sebab saya bukan orang Korea, tapi saya orang Indonesia. Nah, kita balik, saya akan cerita tentang The World of the Marriage movie, tetapi apa yang menyebabkan banyaknya perselingkuhan di dalam pernikahan-pernikahan, bahkan pernikahan Kristen juga, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, kelihatannya mesra di depan mata, di depan jemaat, di depan banyak orang, tetapi ternyata keropos di dalamnya. Saudara, tentunya status hari ini ataupun video klip ini tidaklah bisa mengupas semua alasan untuk satu rumah tangga bercerai ataupun saling membenci. Misalnya pengampunan, tidak adanya pengampunan, dan lain sebagainya. Itu ada bagiannya tersendiri, tetapi ada tiga faktor utama yang menyebabkan seseorang itu berselingkuh. Mungkin ini yang perlu saya bahas pada pagi hari ini. Dan biarlah saudara tidak juga bingung mengapa Anda melihat seorang pendeta melihat drakor ini. Ya, saya melihatnya karena memang itu bidang saya untuk konseling pernikahan, dan cerita daripada The World of the Marriage ini cukup masuk akal dan bisa terjadi pada siapapun juga. Nah, menurut psikologi yang saya pelajari dan saya ketahui, dan juga dari firman Tuhan tentunya, itu sumber daripada kebenaran semuanya, ya, adalah satu hal. Yang pertama, faktor pertama adalah tentang kebutuhan seseorang akan pujian. Saudara, kekurangan akan pujian, dahaga akan kepujian ini akan menjadi satu danau yang kering, danau yang sangat berbahaya sekali, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara terjun ke danau yang biasa, mungkin saudara bisa berenang dan bisa selamat. Kalau danau itu kering, maka saudara akan terjun kepada kebinasaan saudara. Bayangkan kalau dalam satu cerita saja, misalnya tidak dicerita movie ini, tapi seorang suami yang hanya disuruh-suruh oleh istrinya, kemudian istri yang dinikahi selama bertahun-tahun, kemudian juga istrinya tidak bisa memberikan pengertian kepada apa yang sedang dialami oleh suami, mungkin frustasinya dan lain sebagainya. Tapi istrinya tidak mau tahu istilahnya di mata suaminya, itu selalu memerintah, selalu meminta, menuntut, dan lain sebagainya. Maka ada satu lubang, ada satu kekeringan di dalam hati daripada suami ini. Sebab suami ditempatkan bukanlah untuk menjadi pembantu juga. Sebagaimana istri seringkali dikategorikan pembantu tanpa gaji dan pujian. Ya. Makanya saudara yang kasih, saya rasa bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah suatu permainan anak kecil, tapi benar-benar kedewasaan yang dituntut daripada pernikahan yang berhasil. Nah, pujian ini penting sekali diberikan kepada pasangan hidup saudara. Baik suami memuji istri, maupun istri memuji suami. Ya, kalau saudara marah, biarlah saudara marah di balik pintu kamar itu saja. Tetapi kalau saudara memuji, pujilah di depan banyak orang. Sebab itu akan menambah harga diri ataupun respect, hormat kepada pasangan hidup sendiri. Nah, saudara harus tahu bahwa ketika pujian itu diberikan, ada sesuatu yang masuk dan ada sesuatu yang membuat semangat daripada baik itu suami maupun istri yang dipuji oleh pasangan hidupnya.
Saya bisa bayangkan kalau seseorang itu, mungkin gini, ada seseorang yang menikahi seorang istri yang cukup sempurna, ya, tetapi si suami tetap merasa bahwa istrinya cuma 80% daripada sempurna. Nah, 20% kekurangannya ini sangat big deal sekali. Ya. Ketika di rumah tidak pernah dipuji, saudara, pujinya cuma sekedar 3 bulan pada waktu honeymoon saja, kemudian setelah itu olokan, ya, cibiran, dan sindiran, dan lain sebagainya yang diterima oleh suami, maka 20% ini merupakan suatu big hole, ya, satu lubang yang sangat sangat besar sekali, di mana suami akan mencari dari luar. Andai kata ada seseorang wanita yang memuji dia, itu tahu persis dahaga daripada pria ini, maka di mata pria ini, sang wanita yang memuji dia itu menjadi 100%. Padahal itu cuma 20% yang diberikan. Yang buru-buru yang 80%, saudara. Ketika istri melayani dengan sungguh hati, menderita bersama-sama, dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak mau cerita tentang 80% itu, tetapi di mata daripada pria ini, 20% itu is a big deal. Dan memang, kalau seseorang berselingkuh itu termasuk egois. Orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Tidak melihat kepentingan orang lain, dan tidak melihat juga kepentingannya daripada anak-anak yang akan menderita dengan perselingkuhan. Nah, oleh karena itu, kalau boleh saya katakan, pujilah pasangan hidup saudara sebanyak mungkin, ya, sesering mungkin. Saya yakin percaya saudara akan menjadi satu pasangan yang akan bertahan dalam gelombang maupun badai apapun juga. Yang kedua adalah seringnya orang itu berfantasi sendiri. Berfantasi. Seseorang yang memuaskan kebutuhan mereka dengan fantasi mereka. Jadi orang yang berfantasi ini menciptakan sesuatu di balik pemikiran mereka. Jadi, andai kata yang 20%, wanita yang 20% itu memberikan sesuatu yang menjadikan fantasi daripada pria ini, maka dia merasa bahwa wanita inilah yang segalanya. Saudara, oleh karena itu, kalau boleh saya katakan, antara suami istri, biar tidak ada rahasia lagi. Ya. Mereka bisa membuka hati, mereka bisa menceritakan, menerima apa yang menjadi fantasi daripada pasangan masing-masing. Saya yakin percaya bahwa fantasi bukan saja tentang seksual, sesuatu yang berbau seksual, sama sekali tidak. Tetapi seandainya istri kepingin dipeluk, ya, istri kepingin disayang-sayang, kepingin mungkin di-hug atau lain sebagainya, utarakan itu, utarakan. Ya, si suami mungkin perlu dipijat atau bagaimana, ceritakan itu dengan terbuka sekali. Dan biarlah tidak ada satu sindiran ataupun ejekan yang diberikan kepada pasangan hidup kalau andai kata pasangan Anda benar-benar membuka hati. Sehingga mereka itu tidak ada sekat apapun juga yang bisa dimasuki oleh iblis. Andai kata wanita yang cuma memberikan 20% ini tahu persis lihai, bisa memberikan apa yang menjadi fantasi daripada sang pria maupun sang wanita, saudara, saya yakin percaya rumah tangga itu akan hancur lebur. Oleh karena fantasi yang tidak pernah diceritakan kepada pasangan hidupnya, tetapi diceritakan kepada orang luar. Ini merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam rumah tangga Kristen. Yang ketiga, faktor ketiga adalah, kalau boleh saya katakan begini, emosi soju, mabuk perasaan. Saya tidak tahu berapa di antara saudara yang tidak pernah mengalami cinta monyet. Ya, mungkin Anda di bangku SMP, SD mungkin. Ya. SD, SMP, atau SMA yang mengalami pandangan pertama, kemudian ada sesuatu yang mendidih di dalam hati saudara. Nah, di dalam manusia itu ada hormon, Tuhan. Ya, ada hormon yaitu endorfin dan juga oksitosin. Oksitosin ini adalah love hormone.
Nah, andai kata pertama kali ya mereka mungkin sang suami ini sudah lelah, sudah kalau mau pulang pun harus putar 4-5 kali supaya sebelum dia mampir ke garasinya supaya istrinya tidur dulu atau gimana. Ya, sudah capek, sudah tidak mau diajak omong lagi, sudah tidak ada komunikasi lagi. Kemudian ketika dia bertemu di salah satu pesta dan lain sebagainya, kemudian dikatakan bahwa ada ketemu dengan seseorang gadis yang lebih muda dan lain sebagainya, ataupun di media saja. Dan tiba-tiba saudara dapatkan satu WA yang nyelonong begitu ketika saudara lihat siapa yang ngirim, wajahnya cantik, muda, energik, seger begitu. Kemudian tiba-tiba ada satu message yang katakan, godain kita Itu kan gila, saudara. Tetapi itu terjadi di atas muka bumi. Kemudian saudara merasa, wah, jadi anak muda lagi. Kemudian saudara mulai membalas dan lain sebagainya. Akhirnya dari satu step menuju step yang lainnya. Dan akhirnya mulailah perselingkuhan itu tidak terjadi secara tubuh terlebih dahulu, tapi secara jiwa ini terjadi. Nah, saudara, itu yang boleh saya katakan emosi soju, saudara mabuk seperti anak muda. Itu suatu pandangan yang kalau boleh saya katakan palsu semata-mata. Palsu semata-mata. Kita tidak boleh jatuh seperti itu. Kita manusia yang bertanggung jawab atas kehidupan ini, atas segala sesuatu, mungkin juga atas kehidupan keluarga kita. Kita tidak tahu anak-anak kita nanti sampai di mana. Mungkin anak 3, semuanya dipakai Tuhan dengan hebat. Saudara, jangan hancurkan dengan sekedar ya satu masa di mana saudara lelah dan saudara butuh segala sesuatu. Ada Roh Kudus yang bisa menolong saudara. Jikalau Anda ingin mengetahui bahwa di dalam Alkitab juga tertulis mengenai bahayanya perselingkuhan, maka saudara lihat dari kitab daripada Raja Salomo yang memiliki wanita begitu banyaknya, dan dia sangat berpengalaman sekali, dan dia memberikan satu bahaya, tanda bahaya, begitu bahayanya kalau selingkuh itu terjadi. Ya, di Amsal 5 dikatakan ayat yang ke-18, dikatakan begini, diberkatilah kiranya sendangmu itu istri kita, kepunyaan kita sendiri, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, dan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi kepada cintanya. Ya, dan itu kalau sudah baca di Amsal 5 itu bicara tentang bahayanya kalau kita ini serong, saudara. Ya, dilanjutkan di Amsal 9, banyak sekali di kitab Salomo ini, saudara. Ya, Amsal 9 ayat 17 dikatakan begini, air curian manis, ini bicara tentang selingkuhan, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Akhir dari segalanya, selingkuh akan menjadikan sesuatu prahara bagi orang yang berselingkuh, dan juga bagi keluarga yang menderita, yang menjadi akibat, menerima sebagai akibat. Mereka tidak berdosa. Peselingkuh itulah yang berdosa, dan pelakor itu juga berdosa. Saya rasa bahwa hari ini cukup sampai di sini. Ya, saya mengatakan 3 hal itu biarlah saudara tepati sebagai suami maupun sebagai istri, pujilah pasangan hidup kalian. Kemudian yang kedua, biarlah saudara tidak mengejek ataupun memberanikan diri untuk menceritakan fantasi, bukan terbatas kepada seksual saja. Mimpi-mimpi saudara. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biarlah saudara tidak mabuk. Kita sudah dewasa, kita bukan anak-anak kecil lagi. Ya, orang lain jelas ada yang lebih cantik daripada istri saudara. Jelas ada yang lebih keren daripada suami saudara. Tetapi mereka bukan menjadi milik saudara. Apa yang ada, itu yang kita bisa tambahkan hikmat, dan kita bisa reformasi, istilahnya kita bisa perbaiki dengan sikap kita. Ya. Istilah bahwa rumput tetangga itu selalu hijau, lebih hijau daripada rumput kita, saya buktikan salah.
Ya, kalau saudara selalu lihat rumput tetangga hijau itu karena saudara malas untuk memperbaiki rumput saudara yang kering. Perbaiki rumput saudara, bahkan bisa lebih hijau daripada rumput tetangga. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.